Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Kajian keislaman siang hari ini segera kita akan mulai. Alhamdulillah akan disampaikan oleh yang mulia guru kita Bapak Tuan Guru Bajang Dr. Kiai Haji Muhammad Zaidul Majid MA. Untuk khidmatnya maka kami mohon kepada jamaah yang masih berada di belakang supaya bersama-sama maju ke depan untuk mengambil tempat dan sop-sop sebagaimana mestinya. Insya Allah tema kajian kita pada siang hari ini adalah hikmah Idul Fitri atau halal bihalal. Mudah-mudahan dengan itu kita semua bisa termasuk minal aidin al faizin al mahmudin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nassarahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Minal aidin al faizin al maqbulin. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini atau Jumat pertama dari Syawal 1438 Hijriah, kita bersama dapat kembali melanjutkan silaturahim ba'da Jumat dalam kajian mingguan kita yang mudah-mudahan bisa paling tidak mengingatkan kita terhadap hal-hal baik yang dituntunkan kepada kita oleh agama yang mulia, agama Islam. Bapak-bapak dan saudara, pada kesempatan ini kita dalam suasana berhari raya. Berhari raya, bersuka cita, bersilaturahim. Tadi kita simak khotib kita yang telah menyampaikan khutbah yang sangat indah tentang silaturahim, tentang saling memaafkan, dan memang itulah ajaran Islam. Bapak-bapak dan saudara-saudara, di dalam Al-Quran itu penuh dengan istilah atau ungkapan atau kata yang terkait dengan menyambung, atau dalam bahasa Arabnya menyambung itu silah. Silaturahim, menyambung kekerabatan atau menyambung hubungan kerahiman. Di dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala tentang sifat-sifat orang yang pandai dalam kehidupan. Banyak orang hidup, tapi tidak semuanya pandai dalam kehidupan. Orang yang pandai dalam kehidupan itu adalah orang yang memelihara inti atau lubnya. Lub. Inti itu dalam bahasa Arab lub. Maka istilahnya adalah
Shahibul lub atau jamaknya adalah ashabul albab atau ulul albab. Jadi ulul albab itu tidak hanya mengacu kepada pandainya orang dalam intelektualitas, tidak hanya mengacu kepada kecerdasan emosional, tetapi orang yang mengerti kehidupan. Salah satu sifatnya adalah walladzina yasiluna ma amrullah, yaitu mereka, siapa orang yang mengerti dan paham tentang kehidupan, bisa menjalani kehidupan itu dengan baik, yasilu, yaitu yang menyambung apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Silaturahim bagian dari menyambung ini. Maka kata ulama di dalam pemaknaan ayat ini, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala, itu menyangkut segala sesuatu yang Allah perintahkan untuk disambung. Dimulai dengan al-imanu billahi wa rasulihi, wal mahabbatu lillahi wa li rasulihi, wal inqiyadu lillahi wa ta'atu lillahi wa li rasulihi. Baru kemudian di bawahnya berlanjut dan penyempurnanya wa birrul walidain wasilatul aqaribi min jihatil ummi wa min jihatil abi wasilatun nasi wasilatul mu'minin. Itu kata ulama. Jadi orang yang mengerti kehidupan adalah orang yang menyambung apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Yang pertama kata ulama, al-imanu billahi wal imanu bi rasulihi, beriman kepada Allah. Jadi itu yang paling pokok yang disambung. Jadi mau silaturahimnya kayak apa, tapi kalau iman kepada Allahnya putus, itu masalah. Jadi yang perlu disambung itu dalam makna yang utuh di dalam Al-Quran, tidak hanya silaturahim yang kita maknakan sebagai menyambung hubungan kekerabatan antar manusia, tapi jauh lebih dalam dari itu, yaitu menyambung segala sesuatu yang Allah perintahkan untuk disambung, dan yang paling utamanya iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, mahabbatullah wa mahabbat Rasulih. Kemudian dari iman itu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya. Kemudian dari iman dan cinta itu lalu ta'atullah wa ta'atu Rasulih, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Lalu setelah habis urusan kita dengan Allah dan Rasul, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Lalu menyambung di situ silatul aqaribi min jihatil abi wa min jihatil ummi, wasilatul arhami ammatan, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama termasuk Imam Nawawi di dalam kitab Sahih Muslim, syarah Sahih Muslim, dan banyak ulama-ulama yang lain. Setelah iman kepada Allah dan Rasulnya, mencintai Allah dan Rasulnya, taat kepada Allah dan Rasulnya, lalu berbakti kepada kedua orang tua, lalu menyambung kepada siapa yang punya hubungan kepada kita dari arah ayah ataupun ibu, maka menyangkut di situ ayah, kakek, seterusnya ke atas, nenek, ayah, kakek dari arah ibu, seterusnya ke atas, anak, cucu, terus ke bawah, saudara, anak saudara, terus ke samping ke bawah, dan seterusnya. Selama masih punya hubungan kekerabatan dari ayah atau ibu, sambung. Lalu kemudian silatul arhami ammatan, menyambung hubungan yang tadi itu, silaturahim yang punya hubungan kekerabatan. Kemudian juga menyambung silah kepada seluruh umat Islam, dan yang paling umum kepada sesama umat manusia. Jadi dalam konsep Al-Quran, menyambung itu, yang perlu disambung itu, yang perlu disilaturahimkan dalam istilah kita, itu ternyata utuh. Mulai dari hal yang paling esensial, yaitu keimanan kita harus selalu tersambung,
kepada Allah, kepada Rasulnya, terus sampai dalam hubungan kita antara manusia. Itulah sebabnya bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, menyambung hal-hal yang baik ini adalah bagian yang inti di dalam agama kita. Itu sebabnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladzina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum." Shadaqallahul adzim. Seringkali manusia kalau sudah hidup di dunia itu, dia memperturutkan kehendaknya sampai pada batas ifsad, mulai merusak. Di antara bagian yang merusak itu dicontohkan dan disebutkan di setelahnya, disebutkan secara khusus bentuk merusak itu. Biasanya dalam Al-Quran itu, kalau ada sesuatu perbuatan yang dikhususkan dari yang umum sebelumnya, dia disebut bersamaan. Kalaupun dia tidak disebut pun padahal sudah cukup, tapi dia perlu disebutkan. Itu menunjukkan bahwa yang disebutkan itu penting sekali. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini menyampaikan bahwa kalau manusia tidak bisa menahan dirinya maka dia akan merusak, lalu dia menyebut satu bentuk merusaknya manusia itu apa? Wa tuqatti'u arhamakum, yaitu kalian memutus hubungan-hubungan silaturahim. Tanpa menyebut memutus silaturahim pun sebenarnya sudah masuk di dalam merusak, karena memutus silaturahim itu bagian dari merusak. Tapi kenapa disebut khusus memutus silaturahim? Untuk penegasan bahwa urusan memutus silaturahim ini merusaknya lebih daripada yang lain. Sama seperti hafizu 'alas shalawati was shalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Wahai orang-orang beriman, jaga sholat 5 waktumu dan sholat pertengahan. Apa itu sholatul wusta? Sholat apa? Nah, ada yang bilang sholat asar, ada yang bilang sholat isya. Ya. 2 sholat itu paling berat katanya untuk orang munafik. Sholat asar itu berat karena biasanya itu sedang lelah-lelahnya habis kerja. Sholat isya itu berat karena itu biasanya sedang bercanda dengan keluarga, habis makan malam, kenyang luar biasa, ngantuknya luar biasa, ditunda-tunda lewat. Maka Allah ingatkan, hafizu 'alas shalawati, peliharalah sholat 5 waktumu. Tapi dikhususkan lagi wassalatil wusta, untuk menunjukkan bahwa as-salatil wusta ini ada kekhususannya, ada atensinya. Tanpa disebutkan padahal sudah masuk ya, karena dia berbagian dari sholat 5 waktu. Tetapi disebutkan secara khusus lil ahamiyah, lil tambih, pengingat. Jadi kalau di dalam konstruksi alur pemahaman seperti ini, maka firman Allah yang tadi saya sampaikan, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum, menunjukkan bahwa di antara macam-macam kerusakan yang dilakukan oleh manusia, yang paling besar dampaknya, yang paling merusak akibatnya adalah memutus silaturahim dan memutus segala hal-hal yang baik itu, termasuk memutus iman kepada Allah, memutus kecintaan kepada Rasul, memutus ketaatan kepada Allah dan Rasul itu, dan juga memutus silaturahim di antara manusia. Nah, bersilaturahim itu ya tentu kalau di dalam Islam tidak ada penjelasan detail bapak-bapak dan saudara-saudara tentang batasan-batasannya. Itu matrukun lil 'urf, ditinggalkan atau dipersilahkan oleh agama itu untuk ditangani sesuai dengan kebiasaan. Maka Imam Nawawi mengatakan hasabil wasil wal mausul. Jadi urusan antara silaturahim itu bergantung dari situasi dan kondisi yang menyambung dan yang disambung. Kalau misalnya silaturahim itu dalam konteks antara seseorang yang berharta
dia punya saudara yang susah tidak bisa makan, misal keponakan atau saudara kerabat, bagaimana silaturahim yang berharta ini kepada yang tidak punya harta itu? Tentu silaturahimnya adalah bil bazli wal ata, dengan memberi bantuan, bukan dengan sekedar senyum. Uangnya banyak, punya keluarga susah, senyumin saya keluarga, sudah itu silaturahim. Bukan begitu. Jadi ala hasabil wasil wal mausul, disesuaikan dengan keadaan dari sang penyambung dan yang disambung. Maka silaturahim itu luas sekali bentuknya. Intinya adalah segala aktivitas kita, semua perbuatan-perbuatan kita yang berhubungan dengan orang lain, yang memiliki kekerabatan, apalagi lebih khusus wa bi akhasil khusus dengan kedua orang tua, yang mengokohkan dan mendekatkan kita satu sama lain, yang bisa memberikan manfaat kepada kedua belah pihak, yang bisa menghadirkan kemaslahatan. Itu silaturahim. Nah, kita jaga bersama bapak-bapak ya, silaturahim. Salah satu bentuk dari silaturahim dalam kebiasaan kita, kalau kata Imam Nawawi itu ala hasabil wasil wal mausul, itu disesuaikan dengan konteks yang menyambung dan yang disambung. Maka di Indonesia ini ada konteksnya juga. Dibangunlah atau ditradisikanlah halal bihalal. Ada ungkapan yang selalu kita doakan ya, di dalam halal bihalal. Dan memang hebat. Umat Islam Indonesia ini sebenarnya punya sawabiqul khair ya. Sawabiq itu jamak dari sabiqah. Sabiqah itu inisiatif baik. Tidak ada di negara-negara Timur Tengah itu, mohon maaf lahir dan batin, itu tidak ada. Kalau kita di Arab Saudi, atau di Mesir, minal aidin al faizin, kullu am wa antum bil khair. Semoga kembali kepada fitrah dan menjadi pemenang. Kullu am wa antum bil khair artinya apa itu bahasa Indonesia? Ucapan ya, sepanjang tahunlah Anda baik, sepanjang tahun Anda bagus. Tapi tidak ada eksplisit, bahkan implisit di situ ucapan saling memaafkan itu tidak ada. Ini satu bentuk dari sabiqatul khair Indonesia. Umat Islam Indonesia itu mentradisikan mohon maaf lahir dan batin. Masya Allah. Jadi ini bagian dari tradisi yang dibangun dan diciptakan. Dan Islam memang di dalam sepanjang sejarahnya, selama ada sesuatu, jangankan membuat sesuatu yang bernilai baik, sesuatu yang duluan, yang dibuat oleh orang yang kita nggak tahu zaman lain, tetapi di dalamnya itu ada makna fihi ta'zimu hurmatillah, satu. Yang kedua fihi ibraz al khairil insani, dua. Maka dijaga oleh Islam. Apa contohnya? Dulu ada tradisi pada zaman jahiliyah itu namanya apa? As-sidanah atau al-hijabah. Yang kedua itu as-siqayah. Jadi al-hijabah atau as-sidanah, hijabah atau sidanah itu artinya khidmatul Ka'bah. Zaman jahiliyah dulu nama udah khidmatul Ka'bah, yaitu menjadi juru kunci Ka'bah. Dia yang pegang kunci Ka'bah, betul-betul kunci, karena Ka'bah itu ada kuncinya. Juru kunci itu betul-betul kunci. Dia bawa kunci sudah. Dia yang buka Ka'bah, dia yang berhak. Dia yang buka Ka'bah, dia masuk ke dalamnya, membersihkan di dalam kalau ada yang kotor. Walaupun anehnya pada zaman itu berhalanya banyak di dalam. Di sekitar Ka'bah ada 360 berhala. Ada yang besar-besar, ada yang kecil-kecil. Tapi ada tradisi yang baik yang namanya hijabah awis sidanah itu.
yaitu menjaga, merawat Ka'bah menjadi kuncinya, membersihkannya, ngelap, nyapu. Itu dari turun temurun. Ada tradisi itu pada zaman jahiliyah, dan ketika Islam datang, karena di situ ada makna fihi ta'zimu hurumatillah, di dalamnya itu ada makna mengagungkan dan memuliakan syiar Allah, yaitu Ka'bah, maka dijaga, dirawat, tidak dihapus oleh Rasul. Maka ketika Amul Fathi, ya, Amul Fathi itu berapa Hijriah? 8 Hijriah. Tahun 8 Hijriah masuk Rasulullah SAW membebaskan kota Mekah. Pertama kali setelah beliau masuk, begitu sampai Ka'bah, beliau memanggil Al-Hajib, ya, As-Sadin, yaitu juru kunci. Itu tradisinya zaman jahiliyah itu di kelompok keturunan Bani Abdiddar. Namanya Utsman bin Tolhah pada waktu itu. Utsman, sini. Rasul pegang kunci. Nih, saya serahkan kepadamu selama-lamanya sampai hari kiamat, untuk kamu pegang dan keturunanmu, dan tak ada satu penguasa pun yang boleh mengambil darimu. Jadi sampai sekarang tuh keturunannya beliau lah menjadi pemegang. Mau raja mau siapa, dengan wasiat Rasul itu sudah dikunci semuanya. Ada beberapa makna di sini. Pertama, bahwa Islam itu mengakui, ya, tradisi baik sepanjang tradisi itu memuliakan Allah, memuliakan Sang Pencipta. Yang kedua, dengan keputusan Rasulullah SAW ini beliau menutup spekulasi, menutup peluang. Mungkin ada raja-raja, ada penguasa setelah itu kemudian mau menjadikan pintu Ka'bah itu, kunci Ka'bah itu sebagai alatnya untuk sombong, untuk mencari kekuasaan atau kehebatan di kalangan umat Islam supaya dihormati, dikunci oleh Rasul. Tidak boleh diambil oleh raja siapapun, oleh penguasa siapapun. Dia tetap berada pada keturunan Bani Abdiddar sampai kapan. Nah, kemudian ada juga namanya tradisi As-Siqayah. As-Siqayah itu irwaul hajij, kasih minum orang yang berhaji. Itu Bani Abdul Muttalib. Sama seperti itu, diakui oleh Rasulullah SAW. Jadi kita umat Islam ini, dalam Islam ini dipersilahkan kita untuk mencari inisiatif yang baik. Silakan masing-masing kelompok umat Islam, sepanjang di situ ada pemuliaan nilai-nilai yang baik, tidak bertentangan tentu dengan akidah, tidak bertentangan dengan syariat. Ya gampangnya misalnya tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, tetapi justru memperkokoh yang halal, memperkokoh yang baik, semakin memperluas, mensyiarkannya, membuatnya semakin dikenal, atau apapun yang di dalamnya ada pengagungan kebaikan, silahkan. Nah, termasuk tradisi halal bihalal. Ini kita syukur. Mungkin perlu diekspor ke Timur Tengah, biar perangnya berhenti di sana. Ya, sang demen berperang dengan Arab Saudi. Batur nemesa dengan saling mati. Nauzubillah min. Ini juga bagian menurut saya. Inilah bagian dari tradisi Islam di Indonesia yang bisa menjaga kita. Ternyata sifat-sifat orang muttaqin yang disebutkan di dalam Al-Quran, itu sebagiannya kita tradisikan. Al-kadhiminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Wal 'afina 'anil nas itu ditradisikan di Indonesia dengan halal bihalal, maaf memaafkan. Di Arab, bapak-bapak dan saudara, Idul Fitri itu liburnya sebentar. Yang panjang liburnya itu Idul Adha. Idul Adha itu digelari dengan Al-Idul Akbar, Id yang lebih besar.
Kalau ada yang lebih besar, tentu ada yang lebih kecil ya. Apa yang lebih kecil itu? Ya Idul Fitri. Tapi di Indonesia ini terbalik. Idul Fitrinya yang lebih ramai, lebih syiar, lebih besar. Idul Adhanya ala kadar. Tidak apa-apa, tapi diperbaiki sedikit saja. Idul Adhanya jangan ala kadar lagi, tapi diperbesar. Idul Fitrinya besar, Idul Adhanya juga diperbesar. Kenapa Indonesia, umat Islam di Indonesia itu menjadikan Idul Fitri ini panjang dan liburnya panjang diperbesar? Karena halal bihalal. Masya Allah. Ini satu ini satu inovasi, suatu penemuan dari para ulama dan orang tua kita. Sehingga ajaran ketakwaan itu terrealisasi ya. Seperti kata khotib kita tadi, tidak perlu terlalu banyak teori sekarang, perlu pengamalan-pengamalan gitu. Jadi kalau bicara tentang sifat-sifat orang yang bertakwa, jangan hanya dihafal, tapi yuk kita mulai amalkan. Yunfiquna fis sarra wad dharra, yuk kita amalkan. Wal kaziminal ghaiz, mari kita laksanakan. Wal 'afina 'anil nas, ayo. Inilah bentuknya, wal 'afina 'anil nas, itu halal bihalal. Jadi untuk halal bihalal silaturahim, insya Allah landasannya sangat kokoh dalam Islam ya. Bahkan ini merupakan bagian dari ajaran utama yang sangat penting di dalam agama kita. Bahkan kalau dari hierarki sifat-sifat orang bertakwa, ini adalah bagian dari sifat-sifat utama dari orang bertakwa, yaitu mentradisikan untuk saling memaafkan. Bapak-bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan karena itu ya terus kita laksanakan, dan mudah-mudahan dengan halal bihalal yang di dalamnya ada doa-doa yang baik kembali kepada fitrah. Mudah-mudahan benarlah seperti itu adanya kita semua bisa menjadi umat Islam yang lebih baik dan bangsa yang lebih baik. Yang kedua tentang kembali kepada fitrah. Fitrah itu secara bahasa itu bermakna al-khilqah. Al-khilqah itu penciptaan. Jadi fitrah itu adalah sesuatu yang telah ada pada diri manusia sejak dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian ulama mengatakan al-fitratu sabiqatun 'alal naqli wa 'alal aqli. Bahwa sebelum datangnya ayat-ayat Al-Quran atau kitab suci, ini kalau manusia ini kata Pak sebagian ulama, kalau manusia itu dia dilempar di tengah pulau, di tengah laut, ada pulau di tengah laut, tiba-tiba lahir seorang manusia, tidak ada nabi dan juga kitab suci yang hadir bersamanya di sana. Kira-kira dia akan besar dengan mengetahui atau mengenal Allah atau tidak? Jawabannya iya, walaupun tidak ada nabi dan rasul. Kenapa? Karena ada fitrah itu. Jadi fitrah itu sabiqatun 'ala syar'i wa 'ala aqli. Dia lebih dahulu daripada syariat dan juga dari akal. Arti dari ungkapan ini adalah fitrah itu kalau dijaga kebersihannya, maka sesungguhnya tidak perlu argumentasi akal yang terlalu hebat. Tidak pula orang harus baca Al-Quran dari awal sampai akhir untuk tahu bahwa dia punya pencipta, zat yang menciptakan dia. Ada Allah, ada Tuhan, ada zat yang maha kuasa. Itu sebenarnya tidak perlu Al-Quran, tidak perlu akal, cukup dengan fitrah. Itu kata sebagian ulama. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah penciptaan yang Allah ciptakan manusia atasnya, 'alaiha. Kalau kata para ulama, 'alaiha itu ibarat disestempel. Jadi fitrah itu adalah stempelnya Allah, kita tok. Apa stempelnya itu? Alastu birabbikum. Apakah ada Tuhan? Bala, kita
kita semua bersaksi bahwa ada pencipta, Allah Subhanahu, ada pencipta yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama mengatakan wa innama jaa asy-syar'u muakkidan lil fitrati wa mutammiman laha wa mumiddan laha. Kalau kata ulama begitu. Maka fungsi syariat itu, kata para ulama, sesungguhnya dia datang bukan untuk menciptakan keyakinan yang bibitnya tidak ada, tetapi dia datang itu memperkuat fitrah yang ada. Dia datang itu menyempurnakan fitrah itu. Wa mumiddan laha, dia datang itu mengisi fitrah itu. Maka ibadah syariat itu sebenarnya jadi bensin untuk fitrah kita. Dia menjadi pembersih setiap saat, sehingga fitrah kita yang mungkin suatu ketika itu kusam karena hanya mikir dunia, digosok oleh syariat supaya dia bersih lagi. Itu sebabnya sebagian ulama tidak setuju dengan pendapat para ahli ilmu kalam. Ada satu cabang ilmu dalam Islam itu namanya ilmu kalam. Ilmu kalam itu teologi bahasa kita. Di dalam teologi itu salah satu dalil utamanya adalah ma'rifatullah innama tahsulu bin nasr. Bahwa kenal Allah itu harus dengan argumentasi akal. Harus mikir dulu, mikir. Oh iya, saya yakin dong. Kata ahli ilmu kalam. Ulama mengatakan tidak benar seperti itu. Gak usah mikir, cukup tanya fitrahmu, kamu tahu bahwa ada pencipta. Memang detailnya itu dibawa oleh syariat. Sholat 5 waktunya dibawa oleh syariat melalui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Zakatnya, puasanya, yang tafsilat, perincian-perincian bersyariat itu dibawa oleh Nabi dan Rasul, ditulis di dalam kitab suci. Tetapi pokok dari keyakinan terhadap pencipta, bahwa kita mengakui ada zat yang menciptakan kita yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dengan fitrah kita. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Maka kita sebagai orang tua ini, fungsi kita kalau punya anak ya jaga fitrah anak kita. Karena hadis ini dilanjutkan oleh fa'abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yuwajjisanihi. Orang tua itu sering bahkan yang justru merusak fitrah anaknya. Merusak itu kan kategori ya. Tidak harus kita merusak itu dalam arti kamu jangan beriman ya, nah, ada Tuhan itu, udah kamu main-main sendiri. Anak saya tidak usah pikir, bukan itu. Tapi merusak itu juga termasuk mengkondisikan anak-anak kita sehingga dia sampai pada sesuatu yang berbeda dengan fitrahnya. Ada yang merusak aktif, ada yang merusak pasif. Merusak aktif saya yakin tidak adalah orang tua yang aktif merusak anaknya. Tapi merusak pasif itu banyak. Bentuknya apa? Dibiarkan anaknya. Yang penting makan 3 kali sehari. Para anak-anaknya merasa sempit. Ada dengan tua para anak merasa sempit. Ada orang tua yang memperlakukan anaknya itu seperti sapi yang dia pelihara di kandang. Yang namanya sapi kasih rumput selesai. Dia pikir anaknya itu kasih nasi sepiring, kasih protein, kasih kalsium, minumkan susu segelas, lalu selesailah tugasnya sebagai orang tua. Bapak ibu, anak kita bukan sapi. Anak kita itulah makhluk Allah yang di dalamnya disiapkan fitrah. Tugas kita sebagai orang tua adalah merawat, menjaga fitrah ini supaya dia besar dengan fitrah itu kokoh kuat dan dia menjadi seorang yang beriman dengan iman yang kokoh. Jadi fitrah itu adalah asal pencipta. Dan yang namanya fitrah itu kata para ulama itu syaratnya ada 2. Kenapa sesuatu itu disebut fitrah pada manusia? Syaratnya 2. Pertama, ghairu muktasabah. Dia tidak dicari tapi sudah ada. Yang kedua itu ammatun syamilah. Dia sifatnya utuh.
Artinya bisa diuji pada manusia itu di dalam masa-masa yang berubah-ubah, dalam peradaban yang berbeda-beda. Silahkan bapak-bapak, ibu-ibu ya, baca sejarah manusia. Semundur-mundurnya peradaban manusia itu, mau zaman batu namanya atau zaman apa, selalu ada artefak atau peninggalan yang menunjukkan bahwa masyarakat itu menyembah sesuatu. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menyembah, dia tahu sebodoh-bodohnya manusia, mohon maaf ya istilahnya, seprimitif-primitifnya, tapi selalu ada konsep bahwa ada kekuatan maha kuasa di luar sana yang dia tunduk padanya. Itulah fitrah. Jadi tidak perlu kita punya gedung tinggi supaya kita tahu bahwa ada pencipta kita. Tidak perlu kita S2, S3 untuk tahu bahwa kita ini seorang hamba. Itu sudah ada dalam diri kita. Jadi dia amatul syamilah, di sepanjang peradaban manusia terbukti bahwa manusia itu memiliki kesadaran bahwa ada zat yang maha kuasa yang dia tunduk kepadanya. Ghairu mutasabah, itu yang kedua, bahwa dia tidak dicari-cari tapi sudah ada. Nah, Islam datang untuk menyempurnakan itu semua. Alhamdulillah. Maka ketika kita berdoa minal aidin, semoga kita termasuk orang-orang kembali kepada fitrah, itu artinya semoga fitrah yang ada pada kita ini bisa hidup semakin kuat dan kokoh pada diri kita, menjadi bersih, menjadi jernih, menjadi penyemangat, menjadi pendorong bagi kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Orang yang hilang fitrahnya itu sebenarnya orang yang telah hilang kemanusiaannya. Kita berdoa mudah-mudahan kembali kepada fitrah. Itu adalah kehendak kuat kita untuk menjaga dan merawat kemanusiaan kita. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, nanti kita sambung lagi kesempatan yang lain. Intinya adalah pertama tentang silaturahim tadi, insya Allah kita semakin memahami ya bapak-bapak ya, bahwa konsep di dalam Al-Quran itu tentang menyambung hal-hal baik itu dimulai dengan menyambung hubungan kita kepada Allah, terus kemudian kepada Rasul, kepada orang tua, dan terus sampai kepada silaturahim dalam makna yang kita pahami, yaitu menyambung kekerabatan dengan cara-cara yang disesuaikan dengan konteks yang ada. Lalu yang kedua tentang fitrah, itu adalah hal yang pokok yang ada pada diri kita. Kita jaga, kita rawat bersama. Sebagaimana kata ulama, memperkuatnya, menyempurnakannya, dan menyokongnya adalah dengan bersyariat yang baik. Jadi kalau mau fitrah kita ini baik, ya bersyariatlah yang baik, bermuamalah yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma fiqh wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.